pada video kali ini kita akan membicarakan tentang mencintai pasangan. Cinta seorang ibu pada anaknya, cinta kita terhadap suatu hobi, cinta tokoh-tokoh besar pada umat manusia, atau cinta kita pada pasangan. Walaupun semuanya dinamakan dengan cinta atau love, namun maknanya sangat berbeda. Mencintai pasangan memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri. Seringkali kita dapat merasakan perasaan cinta, mengatakan aku mencintaimu, atau melakukan hal yang mencerminkan cinta. Namun dalam sebuah hubungan, apakah kita sudah benar-benar memahami makna dari cinta? Apakah kita sudah benar-benar mencintai? Dan apakah kita sudah merasa dicintai? Ketika dihadapkan oleh masalah hidup, terkadang kita mulai kehilangan makna dalam mencintai. Kita merasa cinta menjadi egoistis. Kita tidak tahu bagaimana harus menunjukkan rasa cinta. Bahkan kita mulai ragu apakah cinta itu benar-benar ada. Kalau kamu, apa sih makna mencintai pasangan bagimu? Cinta tidak muncul dengan sendirinya. Kita yang harus memutuskan, memupuk, dan membangun sebuah cinta. Dalam hubungan suami istri, cinta akan terbentuk setelah terjadinya ketertarikan antar jenis. Bila kita pernah mendengar istilah cinta pada pandangan pertama, maka itu bukanlah cinta, namun hanya ketertarikan biologis semata. Cobalah untuk mengingat pertama kali saat bertemu dengan pasangan kita. Sebelum dapat mencintai seseorang, kita harus terlebih dahulu merasa tertarik pada paras, penampilan, karisma, tindakan, atau apapun yang melekat pada dirinya. Begitu bertemu dengan calon pasangan yang tepat, maka kita akan merasakan dorongan untuk lebih mengenalnya dan mendekatkan diri kita. Maka, bila kehangatan dalam rumah tangga mulai memudar, ketertarikan yang pernah terjadi ini harus dibangkitkan kembali. Dengan cara mengunjungi tempat-tempat berkencan pertama kali, menyisihkan waktu hanya berdua, dan mengingat-ingat kembali daya tarik pasangan kita. Apakah cinta yang sesungguhnya dapat berubah? Saat pasangan suami istri telah menua, saat pasangan kita tidak lagi menarik secara fisik, saat kita telah mengetahui watak asli pasangan kita, apa yang membuat pasangan ini masih bertahan hingga akhir? Inilah yang dinamakan cinta. Perasaan cinta tidaklah selalu positif. Cinta bukanlah mengenai kebahagiaan dan ketertarikan pada paras rupawan belaka. Namun cinta juga mencakup semua perasaan negatif dan keburuk-rupaan yang ada. Cinta yang sesungguhnya tidak akan bisa diartikan dalam satu kalimat. Cinta yang sesungguhnya mencakup komitmen, ketulusan, kesetiaan, keterbukaan, keintiman, perhatian, toleransi, dan masih banyak lagi. Cinta sangatlah dinamis namun juga abadi, tergantung bagaimana kita memutuskannya. Cinta itu tidak berubah apapun yang terjadi. Kita masih tetap berusaha untuk membahagiakan orang tersebut dan juga diri kita sendiri. Apakah cinta itu egoistis? Apa yang kita rasakan bila pasangan tidak dapat memenuhi ekspektasi yang kita inginkan? Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang tidak mencintai kita? Rasanya tentu tidak akan menyenangkan, bukan? Maka, ya, cinta itu bersifat sedikit egoistis. Hubungan suami istri haruslah bersifat imbal balik dan saling mencintai. Untuk bisa terus mencintai seseorang dan tetap waras, kita juga butuh untuk dicintai. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia membutuhkan seseorang yang dapat mendengarkan dan tetap ada untuk dirinya.
Namun, cinta bukan berarti harus selalu memenangkan ego sendiri. Dalam cinta, ada toleransi dan mengalah. Untuk bisa selalu harmonis, maka kedua pihak harus selalu menyeimbangkan antara ego pribadi dan ego pasangan. Apakah cinta tanpa syarat itu ada? Banyak wanita di dunia ini yang tetap menahan dan mencintai suaminya walaupun sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menunjukkan rasa cinta mereka kepada suaminya dengan tidak melakukan apa-apa dan menerima segala kekerasan yang terjadi. Tentu kita semua akan geram dan mungkin menasihati wanita-wanita ini untuk segera mengambil tindakan. Maka ya, dalam mencintai seseorang tentu ada beberapa syarat prinsip yang tidak boleh dilanggar. Namun, kita tetap harus bisa menerima pasangan kita beserta semua kekurangannya. Bersama-sama saling menemani dan mendukung untuk memperbaiki kelemahan masing-masing. Inilah yang disebut cinta tanpa syarat, yang lebih lazim untuk dilakukan. Cinta adalah perjuangan, cinta adalah pengorbanan, dan pembelajaran seumur hidup. Dengan mencintai seseorang, kita berjuang untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik untuknya. Bersama-sama berjuang untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan mencintai seseorang, kita mengorbankan sedikit ego pribadi untuk memenuhi ego bersama. Mengorbankan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan mencintai seseorang, kita mempelajari budaya baru, cara komunikasi baru, dan karakter seseorang yang bisa jadi sangat bertolak belakang dengan diri kita. Apabila kamu merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini untuk video-video psikologi lainnya.